Halo saudara, senang sekali saya Imam Fauid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Selama 60 menit ke depan saudara, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur di antaranya. Pesilat remaja tewas setelah ujian kenaikan tingkat. Minimarket dibobol maling, uang ratusan juta rupiah di mesin ATM raib. Menikmati kudapan manukuat, rasanya yang gurih dan lezat. Saudara, seorang remaja di Banyuwangi meninggal dunia setelah mengikuti ujian kenaikan tingkat di perguruan silatnya. Korban sempat koma dan dirawat sehari di RSUD Blambangan karena mengalami pendarahan otak. Abdul Somad tak kuasa menahan kesedihan mengetahui anak kandungnya RS, remaja 18 tahun asal Kelurahan Pengantikan Banyuwangi meninggal dunia. RS sempat dirawat sehari di RSUD Blambangan karena koma akibat pendarahan otak. Keluarga mengatakan RS koma setelah mengikuti ujian kenaikan tingkat di sebuah perguruan silat di desanya. Meski hasil pemeriksaan medis menyatakan korban mengalami pendarahan otak, namun keluarga melihat sejumlah luka lebam pada tubuh korban. Merasa kematian RS tak wajar, keluarga memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Polisi dari unit Reskrim Polsek Kalipuro langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah rekan dan pembimbing silat korban. Ada 4 pos ujian kenaikan tingkat yang harus dilalui hingga korban pingsan di pos keempat. Cuma kita kan dapat penjelasan dari yang ngantar, itu kepleset, jatuhnya kepleset gitu. Ada yang mengatakan main sepak bola, seperti itu, tapi tetap sebenarnya tidak itu kan. Gitu. Terus pamitnya berangkat itu kegiatannya apa? Ya silat, pamitnya berangkatnya silat, kemudian untuk menempuh naik tingkat 1. Jadi informasi awal kalau penganiayaan tidak ada, jadi ini pas dia latihan. Nah, informasi dari kegiatan ini ada latihan gerakan-gerakan atau pemanasan, kemudian juga ada istilahnya sparring. Sparring itu latihan antara satu orang melawan satu orang, seperti itu. Intinya bahasanya di mereka adalah sparring. Jadi latihan. Terkena pukulan begitu? Untuk informasi awal tidak ada yang menjelaskan bahwa korban ini mendapatkan pukulan atau apa, tapi memang sedang menjalani latihan sparring. Jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Namun keluarga tetap meminta polisi mengusut kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti pingsannya RS saat ujian hingga berujung tewasnya korban. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, polisi menyerahkan jenazah balita yang dibunuh pengasuhnya ke ibu kandung korban untuk dimakamkan. Selain menahan pasutri pelaku pembunuhan, polisi juga memeriksa ibu kandung korban dan menyatakan tidak ada unsur pelantaran anak sebab sang ibu juga membayar biaya penitipan dan pengasuhan anaknya. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi di Mapolresta Sidoarjo, SA 27 tahun, diajak ke Rumah Sakit Bayangkara Sidoarjo untuk memastikan jenazah F usia 3,5 tahun balita korban pembunuhan orang tua asuhnya adalah anaknya. Perempuan warga Banyuwangi itu tak henti menangisi putri keduanya tersebut. Berdasarkan pemeriksaan polisi diketahui ibu kandung korban sudah mengirimkan uang untuk biaya hidup anaknya kepada kedua pelaku, 5 juta rupiah per bulan. Meski pada bulan Maret ia tidak bisa menghubungi pelaku karena ponselnya hilang. Polisi menyatakan tidak ada unsur penelantaran anak karena sang ibu sudah berusaha memenuhi kebutuhan anaknya. Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut, yang korban berusia 3 tahun, ini alhamdulillah kita bisa mempertemukan ibu korban kembali dengan jenazah balita tersebut.
Penemuan ini antara juga berkat kerjasama kita dengan sebuah radio yang ada di Surabaya yang menginformasikan ke kami tentang adanya seorang ibu yang kehilangan komunikasi dengan balitanya yang dititipkan oleh seseorang yang ada di Sidoarjo. Bocah perempuan berinisial F berusia 3,5 tahun meninggal dunia karena dianiaya Pak Sutri yang mengasuhnya di sebuah rumah kos di Sidoarjo. Kedua tersangka, SP dan istrinya SR, mengaku kesal karena tidak diberi uang oleh ibu korban dan menganggap korban nakal. Dari Sidoarjo, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, pasca tenggelamnya 3 bocah di kolam renang Tirta Jualita, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mengevaluasi keamanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dinas Pariwisata akan meningkatkan pengawasan di tempat wisata. Setelah kejadian tragis yang menewaskan 3 bocah di kolam renang Tirta Jualita yang terletak di Kelutan Trenggalek, Senin siang ditutup dan terpasang garis polisi di pintu masuk. Suyoto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek mengatakan saat kejadian ada 3 orang yang bertugas, namun karena baru buka, petugas masih menjalankan tugas lain dan tak mengawasi kolam. Petugas sebelumnya mengimbau anak-anak agar berenang di kolam yang dangkal khusus anak. Dinas Pariwisata akan mengumpulkan pengelola kolam renang dan memberikan pengarahan agar kelalaian serupa tidak terulang. Kita juga membina mereka, maka dari itu nanti kita akan segera kumpulkan pengelola kolam renang. Ini menjadikan contoh kelalaian dan contoh musibah. Maka dari itu nanti ya kita akan kumpulkan mereka bagaimana operasional kolam renang yang aman dan sebagainya. Itu yang akan kita lakukan. Sementara keluarga korban berharap kasus ini tak berlanjut ke ranah hukum. Keluarga meminta pembenahan sistem pengawasan di kolam renang. Pengawasannya diperketat, terus dari pihak keamanan atau dari Dinas Pariwisata pun juga harus memperbaiki sistemnya harus diperbaiki seperti itu. Ini akan lanjut ke ranah hukum atau gimana, Pak? Ya dari pihak keluarga itu kan musibah ya mungkin enggak lah kalau ranah hukum. Minggu 5 Juni 2023, 3 bocah berusia 9 tahun meninggal dunia di kolam renang Tirta Jualita yang dikelola oleh Pemkab Trenggalek. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Trenggalek. Danus Kendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor terjadi di Jalan Dharma Wangsa, Surabaya, Senin siang. Kejadian itu, saudara, mengakibatkan 1 orang pelajar meninggal dunia dan 1 kritis. 2 korban yang berboncengan ini terpental setelah motornya menabrak motor lain dan tertabrak mobil. 2 pelajar tergeletak di Jalan Lapangan Dharma Wangsa. Korban berinisial BP 16 tahun meninggal dunia di TKP. Sementara temannya MF kritis karena terluka di kepala. Kedua pelajar ini tertabrak mobil dari arah berlawanan setelah tubuh keduanya terpental dari motor yang dikendarai akibat menabrak motor Wahyudi yang ada di depannya. Usai ditabrak dari belakang oleh kedua pelajar ini, korban Wahyudi juga terluka di kaki dan tangannya. Gak lihat kanan kiri, sudah ketabrak dari belakang, Pak, saya, Pak. Ditabrak sama yang berkorban? Adik tadi itu, Pak. Terus adik itu terkabarnya ke sisi kirinya itu, Pak, ke trotoar itu, lewat itu, Pak. Berarti Mas tadi di depannya? Iya, sepeda motor di depan, Pak. Berarti bantal. Kedua korban terluka dievakuasi ke IGD RSUD Dr. Sutomo. Sementara korban meninggal dunia dibawa ke kamar mayat. Kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya dengan memeriksa sejumlah saksi di tempat kejadian. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Minimarket dibobol maling, uang ratusan juta rupiah di mesin ATM raib. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.